Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zami Artanto dengan NRP 501724105 dari kelas ADDG A. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas ke 4 dan 5 atau 4.1, 4.2 dan kita lanjut lanjut saja. Nah, untuk tugas kita kali ini yaitu melanjutkan simulasi kemarin dengan mencoba LPF dan HPF lalu bandingkan ketiganya. Apa yang dimaksud ketiganya? Yang ketiganya yaitu band pass, low pass, dan juga high pass. Kemarin udah band pass dan sekarang lanjut. Nah, ini untuk tugas 4.2. Ini 4.1. Sekarang kita akan membahas 4.1. Oke, lanjut. Nah, yang kemarin tuh ini, dan sekarang kita akan melakukan live coding. Bismillahirrahmanirrahim. Nantinya akan saya analisis. Pertama kita import dulu library. Oh ya, sebelumnya minta maaf atas segala noise yang ada di rumah. Semoga dapat ditoleransi. Lagi lagi sibuk itu Adha. Mau makan-makan. Nah, bentar, kurang satu. Third and field. Oke, import NumPy untuk aritmatika jelas. Nanti juga untuk FFT kita pakai NumPy, matplotlib untuk ngplot, dan SciPy signal untuk membuat filter ini, filter butter filter ini field dan juga butternya. Lanjut. Nah, kita pertama mau bikin sinyalnya oke. Pertama kita bikin sinyal dulu. Nah, bikin sinyal parameter juga. Kok juga awalnya bikin sinyal parameter. S lalu UDT T UDT UDT T lalu ada F. Oke. Nah, Fs ini apa? Ini frekuensi sampel. T ini intervalnya. Satu per frekuensi sampel. Jadi frekuensi sampelnya itu 5. Misal 5 ya. Intervalnya itu 1 dibagi 5. Misal detik. 1/5 berarti dia itu dapat satu sinyal atau satu data dalam berapa detik. Nah, gitulah. Nah, C ini buat waktu kita range dari em, waktu awal intervalnya, lalu ini akhirnya. Sekarang dimatikan yuk. Ya. Intervalnya ini VT. Oh, kebalik. Ya. Eh, Pak. Ini parameternya. Nah, ini sinyalnya. Kita bikin sinyal sintetik. Sinyal A sin theta. A sin theta. Oh, kemarin tuh sinyalnya pakai sinyal ground truth. Ground truth mana ground truth? Nah, ground truth seperti ini, makanya
Persamaannya itu pakai persamaan eksponen. Ini tadi saya tidak hafalkan, copy saja. Persamaannya itu gini, sin 2pi 2pi ft kan, dua kali eksponen min 2 kali t min 2,5 pangkat 2. Nah, gitu. Ini persamaan kita dalam sinyal kali ini. Lanjut. Eits. Oke. Setelah sinyal itu kita mau bikin noise-nya. Pertama ada noise. Pertama dikasih np random random. Nah, oh ini yang seed-nya. Ini ini seed-nya. Jadi seed itu np random yang udah ada datanya gitu. Jadi nggak setiap kita ngeran itu tidak berganti-ganti. Kita harus bikin aja. Nah, ini np random random. Oke, dengan panjang itu waktunya. Lente itu panjangnya dari T. Kayaknya ini balik 0 sampai 5 dengan interval dt. Ya, oke. Saya lupa. Saya langsung copy saja. Oke, di sini A sin 2 PFT, A 0,5, sin 2 kali B kali 20 F kali T. Berarti frekuensi dominannya di sini ada 20. Bukan frekuensi dominan. Parameternya untuk frekuensi ini itu 20, sinyal kita itu 5. Kayak gitu. Lanjut. Berarti eh, ini sinyal asli, ini noise. Kita itu bikin simulasi seismogram. Diktal plus noise. Oke, ya udah. Kita plot. Oke, kita kelupaan satu. Kita bikin define function SNR dulu. Define SNR def SNR signal noise. Nah, ini inputnya. Nah, jadi compute SNR itu inputnya sinyal sama noise, ya kan? Nah, di sini kita bikin fungsi power signal itu sinyal kuadrat np min signal pangkat 2 power noise. Kita bikin np min
noise pangkat 2 SNR dalam desibel itu 10 kali log log 10 long log 10 log 10 power signal bagi noise signal. Rumus SNR dB. Nah, ini sinyalnya, ini P sinyal, P noise. Jadi P itu udah power. Ya, ini udah power, ini P power. Nah, di sini kita inputnya itu belum power, masih sinyal aja. Akhirnya di sini power, akhirnya di power. Oke, gitulah. Lanjut, return sender db. Oke, nah di sini kita ngitung sendernya. Ini seismogram itu adalah compute SNR dari signal noise. Kita mau ngupload, kita ngupload 3 sinyal noise seismogram, terus di seismogram nanti ada sendernya. Berapa ya? Lebarnya 16, 16, 12. Ini lebar, ini panjang. Oke, kalau kita mau bikin 3, jadi kita mau bikin 3 kolom, 3 kolom, 3 kolom, 3 baris, 1 kolom. Ini gambar pertama. Oke, pertama mau sinyal dulu. Warna nanti aja. Warna. Ini X label, title dulu. Oke, X label, LTX, Y label, lt.grid, terus X-nya sudah tahu, time, H, time, Y labelnya adalah amplitude, oke, title-nya apa ya? Sinyal asli. Oh, ground truth. Ground truth. Warna, kasih ketebalan. Ketebalan itu line width, F signal. Oh ya, tadi saya ini copy ya.
Langsung F aja. Noise signal, noise signal. Oh, kok noise signal, power noise. Oke, ini yang asli, bikin plot baru. Ini adalah subplot kedua. Ini adalah noise. Nah, noise adalah noise. Oke. Oh ya, warnanya merah aja. Red. Ayo, yuk, lanjut. Ini waktunya yang ketiga. Noisy, seismograph, synthetic. Warnanya adalah, oh, ini plotnya kemarin dikasih red line. Ada dua plot kemarin saya bisa saja. Center, noisy, seismograph. Ini komanya ada dua. E, legend, PLT legend. Nggak ya legend, PLT legend. Oke, nah kalau kita udah buat gini, kita bakal analisis efektif dulu. Analisis spektrum analysis. Yang dimana kita FFT dulu. Ini definisi panjangnya dulu. Panjangnya noisy seismogram. Di situ T, FFT, values, FFT, frekuensi, amplitude, itu positif X. Nanti kalau kita nyerah langsung aja. Sama kita belum nyerah. Sampai FFT, oh, FFT noisy seismogram. Ini frekuensinya yaitu eh NDT. Nah, frekuensi eh,
radius VN. Nah, kita setelah itu ambil FFT, kan ada positif sama negatif. Positif, negatif. Kita ambil yang positifnya aja. Nah, ini positif indeks. Nanti ini frekuensi positifnya, terus amplitude positifnya. Ketika frekuensinya itu lebih dari sama dengan 0. Dari positif indeks. Ini juga amplitude dari positif indeks. Plotting X-nya F, frekuensinya positif. Ini amplitudenya soalnya true frekuensi dalam hertz, amplitude. Dan frequency index frec is not defined. Effective frec positif. Oke, oke. Nah, ini kan kelihatan. Ntar lebarnya saya lebarkan dulu. Eh, ini tinggi tak? Oh ya, lebar bener. Berarti ini sangat tinggi banget. Oke, di sini udah kelihatan kalau noise-nya itu ada di 20, data kita sinyalnya ada di 5. Nah, kita itu misal misal dapat data ini. Oke, ini kayak mulai dari nol lagi kita. Misal dapat data ini, apa yang akan kita lakukan? Eh, misal dapat data ini, apa yang kita akan lakukan? Kita akan pertama FFT dulu. Nah, itu kita pertama FFT dulu. Habis itu kita mau bikin filter. Filter. Nanti filternya itu dibuat hitung SNR biar tahu kalau data kita yang udah ke filter tuh bagus apa enggak. Oke, lanjut.
karena sini udah, kita tinggal definisi define butter filter. Nah, ini buat low, high, sama band butter filter. Pokoknya kita mending copy aja. Sama band pass signal yang di band pass filter, yaitu butter filter. Oke, sekarang menjelaskan variabel yang dimasukkan sama data yang dimasukkan data kita, ya berarti noisy seismogram. Nah, habis itu cut off. Nah, karena kita bandpass, jadi cut off-nya itu range. Itu kita mau cut off dari 4 ke 6. Ya, paling ideal ya, soalnya kita udah tahu. Dan ciri-ciri noise kan juga udah tahu kalau dia itu spike-nya gede banget. Sedangkan yang di sini-sini itu noise, white noise harusnya. Jadi misalkan white noise. Sebenarnya kita belum tahu dia itu asalnya dari mana. Lanjut, samplingnya, ya fs. Ini fs udah kan. Oke, fs di sini. Oke, mana? Sini fs, status, terus b-type. Ini kita b-type-nya adalah band. Kalau ini ikut aja. Kita tahu bakal saya residual noise-nya. Oh, signal dikurangi signal ya. Nah, kan kita yang buat bypass filter tadi ngambil bagian sini, ya kan? Berarti residual noise-nya itu ya yang kita anggap noise tuh selain ini kan, selain bandpass. Enggak semua. Jadi sinyal dikurangi yang ini, hasilnya ini semua. Nah, target. Berarti SNR kita bandpass filter itu adalah compute SNR signal. Kita misal itu nggak tahu kalau di sini ada koordinat-koordinat di sini. Atau malah ini adalah signal GPF. Kita coba aja ketik. Oh, eh mau ngupload yang udah terfilter tuh. Ini aja. Per A signal K. Kita membandingin sebelum ngefilter sama setelah ngefilter.
Nanti kita mau bandingin apakah yang udah ke filter tuh mirip sama sinyal kita asli. Atau nanti kita bisa bandingin sebelum filter sama setelah filter. Ini sama setelah. Berarti SNR. Fruit. Ini K. Yang K itu yang sinyal. Yang ini kita bikin. Ya nggak apa lagi. Jadi data kita awalnya itu kayak gini. Noise seismogram. Habis itu setelah kita band pass filter jadinya kayak gini. Udah jadi mirip kayak sinyal asli. Kita lanjut coba yang lain. Lepas. Lepas sama meloloskan yang di bawah cut off. Set. Di bawah cut off 6. Soalnya kan kita udah tahu. Ya udah bisa dilihat juga datanya itu sekitar 5. Datanya itu 5. Frekuensi 5. Pas. Pas. Low pas. Pas. Oh iya, ini SNR dulu. SNR belum tak bahas. Nah, jadi SNR-nya di sini 10,41 dB. Oh, kok muncul ini? Nah, SNR-nya muncul 10,41 dB. Nah, dia tuh berarti sinyalnya lebih bagus daripada noise-nya. Hmm, sini ada. Oh, ini gimana? 10,41. Sinyal asli bagi noise-nya. Segitu lah. LPF, noise, sinyal LPF, lepas, LPF resolve, start and stop frequency, start and stop. Oh, sih, belum. Ini adalah kita mau ke low. Oke, ini low. Nah, jadi low kita cut off-nya di sini. Di bawahnya ini kita loloskan semua. Nah, di sini juga mesti terlihat ada noise-noise juga kan. Dari white noise, nggak cuma noise 20 Hz ini. Noise-nya kan ada dua. Yang random sama yang berfungsi, yang punya fungsi. Kayak gitulah.
Yang asli itu yang hitam. Nah, ini yang bagian tengah dilemahkan juga. Amplitudenya dari sinyal asli. Ini dilemahkan. Ini diruat. Coba kita hilangkan. Nah, kayak gini. Sebenarnya masih kelihatan kalau dia itu ground truth, truth, tapi masih banyak noise-nya. Dan tidak bisa merepresentasikan seperti ini. Soalnya yang tengah itu dilemahkan dia sama noise-nya. Oke, lanjut. Sekarang high pass F. Karena high pass kita pakai 4. Gitarnya high. Sinyal high pass sini. High pass kita keluarkan semua. Senarnya, oh masih BPF. Oke, maaf, maaf, maaf. Sebenarnya belum diganti ke LPF. Nah, ini noise-nya masih banyak ini. Ke LPF. Oh, itu yang mana ya? Kayaknya gini deh. Oh my god. LPF, LPF, LPF. Oke, jadi setelah kita lihat SNL-nya semuanya, yang bandpass 10,81, low pass 4,19, dan yang high pass, yang high pass main 5,92. Jadi ini kelihatan kalau buat yang pasif ini atau seismogram sintetik yang paling cocok adalah bandpass. Soalnya em, kejadiannya kan satu kali gitu. Jadi ya cuman mengambil frekuensi dominan di situ aja gitu. Kalau high pass dan juga low pass terlalu banyak meloloskan frekuensi yang bukan dari sumber bawah tanah gitu. Oke, apa coba bahasa saya cari pembahasan dulu. Hmm, sekalian lihat ini aja. Kita akan masuk ke technique off-nya ya. Ini 5 desibel interpretasi kita yang high SNR itu lebih dari 10 desibel itu strong signal, low noise, good quality, nice. Makanya kita tuh cocoknya kalau buat seismogram cocoknya pakai bandpass. Oke, sepertinya cukup. I will see you guys on the next one, yaitu ini atau ini. Carilah data real lalu aplikasikan ketiga jenis fitur tersebut. Oke, halo, lanjut lagi kita buat tugas ke-4.2. Oke, saya akan menjelaskan flow-nya dulu. Pertama, cari data real. Nah, kalau buat data real saya itu pakai akuisisi 26 Oktober 2025. Nah, itu tuh dari mana? Itu dari
akuisisi seismik refraksi di semester 3. Nah, itu saya pakai. Soalnya kenapa? Kenapa saya pakai itu? Karena saya pengen cari data itu yang aktif agar filteringnya itu gampang. Nah, itu simpelnya gitu. Nah, habis itu ya saya tanya-tanya AI, saya cari sumber frekuensinya itu berapa buat Palu. Kemarin kan pakai Palu dan ini yang lain juga. Ini frekuensi dominannya itu berapa buat Hammer dan ya begitulah. Nah, habis cari data, ya ngoding-ngoding. Nanti saya pakai satu trace aja, satu trace. Jadi kan ada 24 trace kemarin. Saya ambilnya itu shot ke-6. Shot ke-6 itu dia dia em, ada di sekitar channel 12-13. Jadi gainnya itu yang paling pojok 10 sampai 1 ke tengah dan pojok kanan 10 sampai 1 ke tengah. Jadi saya kayaknya nanti bikin shotnya itu 6 ke 6 dan channelnya itu ke sekitar tengah-tengahan lah. Atau nyoba-nyoba aja nanti kita. Ini terus ke-6, berarti kan sekitar agak jauh. Ya, kita langsung lah live coding saja. Ini, hasilnya. Oke, pertama kita import dulu library via SNP, matplotlib, lt, or scipy signal as a from scipy signal import butter fulfill. Nah, ini yang saya tambahin nih. Import sequoia.io agar bisa membaca file seismik dalam format SGI Segway. Nah, lanjut. Pertama data dulu. Import data, buat data, load data. Oke, Alphabet. Ini file-filenya saya sini, tapi kita langsung aja nggak apa-apa. Soalnya ini ribet. Ya udah langsung gini aja deh. File-filenya adalah di sini. Shot tanggal 2 PSPet. Oke, TSD setelah. Oke, Segio tadi, Segway.io, open file-filenya. Eh, intinya gini, notion break. Nah, ini kan ada banyak nih di sini. Oke, di sini ada channel, gain, data, max. Ya, ada banyak lah di sini. Sampel number, sampling rate, type-nya berapa, location. Nah, di sini kita mau ngambil data
sama sampel number sama sampling rate. Ini kita data berarti sequoia IO terus collect. Oke, kita nyerah guys. Langsung aja mending. Ini collect trace semuanya. Nah, semua trace. Jadi ini datanya semuanya diambil sampai 24 trace. DT mikro ini buat cari tahu sampling intervalnya. Oke. Nah, karena ini masih nanosecond, ya nanosecond. Ah, nggak tahu dah. Kita harusnya ini, ya ini mikro, kita konversinya ke detik. Samplingnya bagi mikro kali, karena ini DT mikro, 10, 10 pangkat, 10 pangkat min 6. Ya, konversinya traces samples. Nah ini n sample, n traces itu berapa trace-nya, n sample berapa samplingnya, ini 1500. Nah, ini kita bikin datasheet-nya. Ya, ini kan frekuensinya, ini sampling intervalnya, DT yang diubah ke DT, DT mikro yang diubah ke DT. Oke, intervalnya. Nah, oke. Berarti fs-nya nanti kan, oh ini kok invalid ini. Oke, 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 oke. Fs-nya 500. Oke, fs-nya 500. DT-nya 0,02 berarti 2 milisecond. Apakah benar? 2 milisecond benar. 2 milisecond benar. Terus n traces enggak, datasheet aja, datasheet. Nah, datasheetnya n traces n samples berarti 24 trace 1500 sampel, sampel datanya, sampel datanya. Oh ya, soalnya kan kita frekuensi samplingnya 500, 1 detik 500. Nah, kita akuisisinya 3 detik kemarin, jadi 1500. Oke, benar. Lanjut. Setelah lo data, nah kita mau ambil one trace, pick one trace, pick trace. Oke, kita yang nggak nyerah di parameter aja. Trace number,
Kita pilih 10 yang dekat sama sumber, shot 6. Oke, ini kan data, kita mau jadiin sinyal biar beda. Ini data nih, data yang masih banyak 2D. Eh, ini aja, nggak sampai ini aja. Kita mau ngambil data ke ini. Oke, ini kan f trace-nya udah ada di sini. Nah, kita mau ambil trace number yang ke-10 di sini. Lanjutlah ya. Ini time-nya. Sesuaikan dengan sinyal. Nah, kenapa kita menyesuaikannya? Soalnya signal shape, coba lihat 1500. Nah, kalau misal time-nya itu nggak disesuaikan, nanti shape-nya tuh berbeda. Oke, uh, lanjut. Nge-plotting dulu aja, terusnya kayak gimana. Plotting, plotting dot figure, figure size, 12,8. Ya, 6. Plot time, sinyal, flip, saya bisa giniin aja nanti. Kita mau ganti-ganti ya, kita bikin fungsi aja. Eh, apa ya? Seismic trace, eh, trace yang ke berapa? Seismic trace di channel berapa? Nah, oke. Berarti ini trace number nanti otomatis ganti. Sebenarnya time, oh shit, oh shit. Time, bentar ini udah kayak apa ini? Time-nya, time-nya 1500 dan 1500 pakai apa? Nanosecond ya. Ini levelnya amplitude.
Oke, benar guys. Oke, 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 oke. Kita X-limnya karena ini titik, coba kita zoomin lagi berarti 0,2. 0,2, 0, mikrosecond. Nah, oke, berarti kita menyesuaikan. Karena yang nanosecond berarti 200. Oke. Harus gimana? Ini sampai 4.000. Nah, 4.000. Oke, lanjut. Ya, habis tahu. Kita spectrum analysis. Oke, kita ini nyontek aja. Soalnya tadi udah lah ya. Ini penjelasan sinyalnya. FFT values. Frekuensi. Amplitude. Ngambil positif aja. Ini. Nah, FFT spectrum of FFT spectrum of trace number. Trace hashtag itu. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjut define function. Nah, ini define dulu. Filter, filter, ya define, CR, out, noise, ratio. Ya, ini udah jelas lah ya. Rumusnya tadi, sinyal yang SNR 10 kali log 10 powernya sinyal sama powernya noise. Nah, kalau buat filter filter kita cah define. Oke, nah kita di sini band pass filter. Ini saya nggak nyontek-nyontek ini. Sinyal PPF band filter itu kita pakai fungsi pattern filter. Sinyal kok signal, ya signal bener. Cut off-nya kita mau di sini.
Nah, dari PPT ASIS itu 1 sampai 100. Jadi kita pakai itu dulu aja. Di sini juga ada 30 sampai 80. Cuman ya nantilah coba-coba 1 sampai 100 dulu. Habis itu fs-nya ya fs, terus B-type. B-type-nya kita itu band order dengan part ngikut aja. Residual noise kita, terus signal dikurangi signal BPF, SNR, SNR, signal dengan BPF, jadi compute SNR, karena nanti sinyal residual noise, plot, viewer, langsung aja kalau gitu. Kita mau membandingkan, kita membandingkan sinyal sama sinyal BPF, sinyal sama sinyal BPF. Warnanya kita bedakan, sinyal aslinya hitam aja, ini kita bikin hijau. Ya, nah, terus dari saya ya, pas BPF, SNR, seismically BPF SNR-nya itu adalah ini, SNR, signal BPF, desibel. Time, amplitude. Oh sih, ini, nah, ini kan yang benar, band pass filter pakai sitasi ASIS. Kita coba lebih deketin sini dulu sama sini. Di bentar. 50, 30 itu di sini. Oke. Berarti ini 30 kurang cocok. Ya udah kita coba bikin sendiri dulu aja. Dari 10 ke 50. Wih, senarnya gila itu.
Kita lanjut filter lain dulu aja. Ini ya wis ini samain nggak pola. High, high. Ini samain bawah. DPS DPS gampang. Variabelnya nggak apa, yang penting yang kita tunjukkan tuh high pass filter gitu ya. Karena high, ya yang bawah-bawah kita hilangkan 5. Jangan. Sebenarnya minus semua. Nah, ini kalau menurut saya, sinyal kita itu adalah ini data ke 10. Oke, sabar, sabar, sabar. Hmm, ini bukan sinyal tapi sinyal BBM. Tuh, sama aja ya. Yang hijau itu apa? Kok 10 doang? Hijau itu yang udah difilter. Kayak gini. Ya, spiky-spiky-nya hilang lah ya. Nih, tadi saya coba yang 6 itu bagus. Ini dia itu terus ke 6. Nah, terus ke 6 dengan itu dia itu kayak gini. Di Bandmas kayak gini. Jadi ya udah, saya lah. Nah, ini nanti buat pengolahan lebih lanjut ya bakal lanjut lagi. Nggak sampai, nggak cuma sampai sini.